asal-usul dari minyak bumi dan gas alam tuh dari mana ya kira-kira? Nah, teman-teman, yang kalian ketahui, keduanya yaitu berasal dari berbagai bentuk organisme kecil atau benda mati yang dari tanah ataupun dari makhluk hidup laut lainnya loh. Contohnya seperti ada plankton nih, yang dimana plankton itu ada di dasar laut yang selama berjuta-juta tahun lalu. Wah, sangat keren banget ya teman-teman. Gas alam sama seperti minyak bumi loh, yang dimana terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup laut purba seperti plankton dan alga yang tertimbun di dasar laut jutaan tahun lalu. Karena tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi, sisa-sisa tersebut mengalami perubahan kimia dan akhirnya menghasilkan gas metana atau disimbolkan sebagai CH4. Sebagai komponen utama gas alam, gas ini kemudian terperangkap di lapisan batuan bersama minyak bumi atau terpisah di lapisan tersendiri. Nah, seperti itu teman-teman asal-usul dari minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam adalah sumber energi fosil yang terbentuk dari sisa-sisa organisme purba yang terurai selama jutaan tahun di bawah tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi. Minyak bumi adalah cairan kental yang terdiri dari campuran kompleks hidrokarbon, sedangkan gas alam sebagian besar terdiri dari metana. Kedua sumber daya ini diekstraksi melalui pengeboran dan digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Wilayah utama penghasil minyak bumi adalah Sumatera, terutama Riau dan Sumatera Selatan, Laut Jawa, terutama lepas pantai Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kalimantan Timur, terutama di Balikpapan dan Tarakan, dan Kepulauan Natuna. Sedangkan wilayah utama penghasil gas alam adalah Pulau Kalimantan Timur, Arun di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Natuna, Maluku, dan Papua. Untuk proses pengolahan minyak bumi menjadi barang siap jadi terdapat 6 proses. Yang pertama, minyak mentah masuk ke fasilitas pengolahan. 2. Desalinasi atau pembersihan awal, menghilangkan garam dan kontaminan. 3. Distilasi bertingkat atau fractional distillation, memisahkan fraksi seperti gas, bensin, nafta, kerosen, diesel, pelumas, dan aspal. 4. Proses konversi, cracking, reforming, hidrogenasi, dan lain-lain. Mengubah fraksi berat menjadi fraksi ringan atau meningkatkan kualitas produk. 5. Pengolahan pasca konversi atau treating, menghilangkan impuritas seperti sulfur, nitrogen, oksigen, logam, dan air. 6. Penyempurnaan produk akhir, pemisahan lanjutan, pencampuran atau blending, dan penambahan aditif untuk menghasilkan produk akhir seperti bensin, aftur, dan solar. Sedangkan gas alam terdapat 5 proses. Yang pertama, sumber gas alam mentah berasal dari reservoir mengandung uap air, CO2, H2S, dan hidrokarbon lain. 2. Pemrosesan, desalinasi dan pemurnian awal untuk mengurangi garam, air, dan kontaminan ringan. 3. Pemurnian utama atau sweeting, menghilangkan CO2 dan H2S menggunakan larutan amina atau MEA atau MDA. 4. Dehidrasi, menghilangkan uap air agar tidak terjadi kondensasi dan korosi. 5. Pemisahan fraksi hidrokarbon, memisahkan etana, propana, butana, dan kondensat jika ada NGL. Setelah proses pengolahan jadi barang siap jadi, berikut adalah pemanfaatan produknya. Produk minyak bumi yang pertama adalah Setelah proses pengolahan jadi barang siap jadi, berikut adalah pemanfaatan produknya. Produk minyak bumi yang pertama adalah liquefied petroleum gas atau yang biasa kita kenal sebagai LPG. Manfaat dari LPG ini adalah sebagai bahan bakar untuk memasak di rumah dan juga restoran. Yang kedua ada gasolin atau yang kita kenal sebagai bensin. Bensin ini bermanfaat sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan juga motor. Yang ketiga ada kerosin atau minyak tanah. Minyak tanah dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk lampu minyak
dan juga kompor minyak. Nah, ada juga nih produk gas alam. Yang pertama adalah Produk gas alam yang pertama adalah liquefied natural gas atau LNG dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik dan juga kendaraan besar seperti bus dan juga truk. Yang kedua ada gas metana atau CH4. Gas metana ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar utama dalam rumah tangga, industri, maupun pembangkit listrik. Dan yang ketiga ada hidrogen atau H2. Hidrogen ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk industri petrokimia, kilang minyak, dan juga energi bersih atau fuel cell. Pertama, pencemaran udara dari hasil pembakaran yang menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, pencemaran air dan air laut akibat tumpahan minyak. Yang ketiga, kerusakan tanah dan ekosistem karena eksplorasi. Lalu yang terakhir, limbah industri yang mencemari lingkungan. Selain itu, ketergantungan pada energi fosil juga memperburuk krisis energi dan menghambat penggunaan energi terbarukan. Nah teman-teman, gimana nih video dari kelompok kita yang dimana materinya minyak bumi dan gas alam? Cukup jelas kan? Harusnya sih cukup ya teman-teman. Ya udah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.